anak-anak hebat kelas 5 Kota Surabaya. Kembali lagi di program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Nah, anak-anakku sekalian, belajar kalian hari ini akan ditemani oleh Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Eka Wulandari dari SDN Tambak Sari 3, Kota Surabaya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke anak-anak, ambil posisi duduk yang sempurna, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar di tema 8, subtema 3 pembelajaran 2, yaitu materi hari ini adalah tentang kualitas air terhadap kehidupan manusia. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya, mengapa menjadi sangat penting kita mengetahui sebuah kualitas air dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira mengapa ya anak-anak ya? Kita perlu tahu kualitas air yang kita gunakan atau kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu enggak ya? Iya, karena air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Mulai kita dari bangun tidur hingga tidur lagi, mutlak kita membutuhkan air, baik kita konsumsi maupun menunjang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, baiklah anak-anak. Setelah kita tahu manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari air, kira-kira apa saja ya anak-anak ya manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa kasih contoh? Nah, yang pertama adalah untuk apa anak-anak? Ya, pintar sekali, untuk minum. Kita perlu minum setiap hari agar tubuh kita selalu terhidrasi dan menghindarkan tubuh kita dari dehidrasi. Tentunya jika kita minum, kualitas air minum yang kita minum pastinya adalah kualitas air yang bersih dan kualitas air yang layak untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, apa kira-kira anak-anak manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, benar sekali, mandi. Kita pasti mandi 2-3 kali dalam satu hari. Tentunya ketika mandi kita membutuhkan air yang berkualitas, air yang bersih agar menghindarkan tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga, ada yang bisa kasih contoh anak-anak manfaat air untuk kehidupan kita sehari-hari? Iya, memasak ya anak-anak ya. Memasak juga memerlukan air, meskipun banyak atau sedikit, tetapi memasak tetap memerlukan air. Dan yang keempat, apa kira-kira anak-anak? Ya, benar sekali, mencuci baju. Mencuci baju merupakan kegiatan kita sehari-hari anak-anak ya. Hampir setiap hari kita mencuci baju, tentunya menggunakan air. Kemudian selanjutnya, nah, gimana kalau misalnya kondisi air yang ada di sekitar kita seperti gambar tersebut? Nah, bisa lihat ya anak-anak ya di layar ya. Itu ada sebuah gambar sungai yang tercemar oleh limbah industri. Oke, dan yang gambar kedua adalah tentang apa anak-anak? Nah, ini juga adalah gambar sungai yang tercemar oleh limbah rumah tangga. Nah, sekarang Bu Wulan mau tanya ke anak-anak, apakah di sekitar kalian adakah sungai yang semacam ini? Ada? Di mana kira-kira? Apakah di sekitar kota Surabaya ada yang semacam ini? Nah, kira-kira kalau misalnya terjadi seperti ini, kira-kira penyebabnya apa ya anak-anak ya? Oke, mari kita ketahui bersama-sama penyebab dari air yang tercemar atau air sungai yang tercemar. Oke, seperti dilansir oleh www.merdeka.com, ada beberapa hal yang menyebabkan air tercemar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuangan limbah mentah yang tidak diolah oleh rumah tangga maupun dari pabrik atau industri. Dan yang kedua adalah bahan kimia yang dibuang secara langsung oleh pabrik atau industri. Ini juga bisa menyebabkan pencemaran air yang ada di sungai, di danau, di laut maupun di badan-badan air yang lain. Dan yang ketiga adalah meningkatnya penggunaan bahan organik sintetis. Dan yang keempat adalah sampah yang berbahaya yang dibuang oleh manusia, termasuk plastik, aluminium, kaca, styrofoam yang dibuang secara langsung di sungai, di danau atau di badan-badan air yang lainnya. Dan yang kelima adalah
tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak ini juga merupakan salah satu yang bisa menyebabkan pencemaran air. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah aliran limbah pertanian yang mengalir ke sungai, aliran air dan sumber air tanah yang lainnya. Dan selanjutnya, lalu bagaimana cara kita membedakan antara air yang bersih dengan air yang tercemar? Nah, gimana kira-kira anak-anak? Nah, di sini Bu Ula sudah memiliki 4 contoh atau 4 sampel tentang air yang ada di sekitar kita. Jadi tadi pagi Bu Ula sudah mencari air-air yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah air sungai, di mana air sungai ini adalah tercemar limbah pertanian. Dan yang kedua adalah air sungai, namun air sungai yang ini adalah tercemar limbah rumah tangga. Jadi biasanya air sungai ini berada di parit atau di selokan di sekitar rumah-rumah warga. Dan yang ketiga, Bu Wulan ambil sampel yaitu air sumur gali atau yang biasanya dipakai untuk air bor. Dan yang keempat adalah air isi ulang yang biasanya dipakai oleh warga masyarakat yang biasanya dibeli di galon seperti itu ya, atau air mineral pada umumnya. Nah, dari sini, dari keempat contoh yang ditunjukkan oleh Bu Wulan ini, tentunya kalian sudah bisa membedakan. Dari secara fisik saja sudah kelihatan ya anak-anak ya. Kalau misalnya air sungai yang sudah tercemar dengan air yang bersih, air yang layak konsumsi, itu secara fisik saja sudah terlihat berbeda. Namun untuk lebih jelasnya, kita jelaskan lebih detail lagi tentang ciri-cirinya. Kalau misalnya air yang bersih, contoh yang Bu Wulan pakai adalah air isi ulang atau air yang siap konsumsi. Secara fisik adalah, ya benar sekali, tidak berbau. Kemudian airnya berwarna terang atau tidak keruh. Kemudian yang ketiga adalah rasanya tawar. Itu jika secara fisik. Namun secara kimia, tingkat pH-nya normal antara 6,5 sampai 9,2. Kemudian tidak memiliki kandungan unsur yodium yang berlebih, kemudian zat kimia yang terkandung tidak berlebihan dan tidak adanya bahan kimia yang beracun. Nah, dan secara mikrobiologi atau bisa dilihat dari mikroskop, biasanya air yang siap konsumsi atau air yang bersih tidak memiliki bakteri patogen dan juga tidak terdapat kuman. Nah, selanjutnya untuk air yang tercemar secara fisik pasti berbau ya anak-anak ya, karena ini adalah tercemar. Kemudian warnanya keruh, kemudian berasa jika diminum, dan secara kimia ini pH-nya tinggi atau juga bisa juga miskin. Dan secara mikrobiologi biasanya air yang tercemar adalah air yang terkontaminasi oleh bakteri patogen. Seperti itu anak-anak ya. Sekarang sudah tahu perbedaan antara air bersih dan juga air keruh. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini kita akan belajar lebih lanjut tentang kualitas air terhadap kehidupan kita manusia. Tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, seperti janji Bu Wulan tadi di segmen sebelumnya, di segmen kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kualitas air terhadap kehidupan kita manusia. Oke, selanjutnya kita yang bahas adalah pentingnya air yang berkualitas terhadap kehidupan. Tentunya seperti yang kita tahu bahwa air sangat penting perannya dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu tahu pentingnya air yang berkualitas bagi kehidupan kita. Kira-kira apa saja ya anak-anak ya? Yang pertama adalah, iya benar sekali, membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan yang kedua, iya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang ketiga adalah membuat tanaman tumbuh dengan subur. Yang keempat adalah hewan-hewan air tetap bisa hidup dengan semestinya. Jadi ketika di sungainya tidak tercemar oleh bakteri-bakteri yang berbahaya bagi ikan, maka ikan-ikan akan bisa tumbuh seperti seharusnya. Dan yang kelima adalah ekosistem dan rantai makanan terjaga kelestariannya. Wah, penting sekali anak-anak ya, kualitas air yang bagus untuk kehidupan kita. Selanjutnya, nah ini ada gambar air yang bersih untuk kehidupan kita. Selanjutnya yaitu dampak air yang tercemar bagi kehidupan. Nah, ini kita bahas tentang dampak air yang tercemar bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu pasti akan timbul penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar, baik yang kita konsumsi secara langsung ataupun yang secara tidak langsung kita konsumsi. Yang pertama ada apa anak-anak kira-kira? Ya benar sekali, diare. Penyakit diare ini juga merupakan penyakit yang timbul akibat kita mengkonsumsi baik sengaja maupun tidak sengaja air yang tercemar. Dan yang kedua apalagi kira-kira? Jika melihat dari gambar,
Iya, benar. Ini adalah penyakit hepatitis A ya anak-anak ya. Penyakit hepatitis A itu adalah penyakit yang timbul akibat kontaminasi bakteri yang ada di dalam air yang tercemar. Biasanya menyerang pada hati manusia. Kemudian yang ketiga, gejala kolera. Ya, kolera ini adalah penyakit juga yang ditimbulkan oleh air yang tercemar yang memiliki gejala mual, muntah, kemudian kram perut. Oke, selain menimbulkan penyakit, kira-kira air yang tercemar itu mengakibatkan apa lagi ya? Nah, kita saksikan bersama-sama. Yang pertama adalah menurunkan jumlah oksigen ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan membutuhkan air dalam proses fotosintesis. Apabila air yang digunakan adalah air yang tercemar, maka hasil fotosintesis pun akan berkurang. Oke, selanjutnya mengganggu kesuburan tanah. Sudah pasti ya, jika tanahnya digenangi oleh air yang tercemar, maka tanah tersebut bisa tidak subur atau tumbuhan enggan untuk tumbuh di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengganggu produktivitas tumbuhan. Yang keempat, mematikan binatang-binatang yang ada di air. Seperti yang terlihat di gambar ya anak-anak ya. Itu adalah sungai yang tercemar, kemudian hewan-hewan yang ada di air termasuk ikan mati gitu ya, karena air yang di tempat dia tinggal tercemar oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Oke, selanjutnya dampak air yang tercemar bagi lingkungan. Jadi tidak hanya bagi kesehatan tubuh kita, tidak hanya bagi tumbuhan dan hewan, air yang tercemar juga bisa mengganggu lingkungan atau merusak lingkungan. Nah, seperti yang terlihat di dalam gambar ya, ada sungai yang tercemar oleh limbah rumah tangga, seperti itu gambarnya. Ada juga danau yang tercemar limbah rumah tangga, seperti itu. Lah, kira-kira kalau sudah demikian, kira-kira baunya gimana anak-anak? Iya, pasti baunya pasti menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian apabila dilihat juga tidak mengenakan mata ya, pemandangannya kurang indah untuk dilihat. Kemudian yang ketiga, pastinya mengganggu rantai makanan yang ada di sana. Yang keempat adalah merusak ekosistem, terutama ekosistem yang ada di danau maupun ekosistem yang ada di sungai. Dan selanjutnya, lalu kalau kita sudah tahu air yang bersih seperti apa, air tercemar seperti apa, dan biasanya kita bisa temukan di mana, lalu sekarang Bu Wulan mau tanya, kira-kira di manakah kita bisa memperoleh air bersih anak-anak? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Yang pertama adalah dari air sumur. Dari air sumur ini dikategorikan air yang bersih anak-anak ya, karena termasuk dalam golongan air tanah ya. Kemudian yang kedua adalah air hujan. Air hujan ini juga dikategorikan sebagai air bersih. Karena apa? Ketika proses siklus air penguapan, hanya air yang bersih, kotoran tidak ikut menguap. Kemudian yang ketiga adalah air sungai yang berada di gunung atau di dataran tinggi yang biasanya belum banyak rumah-rumah penduduk. Jadi sungainya masih bersih, masih bisa langsung untuk dikonsumsi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau misalnya di Surabaya, airnya seperti apa namanya? Apa seperti yang ada di gunung-gunung? Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu bahwa air bersih itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, Bu Wulan punya contoh beberapa kasus kekeringan air yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Dari berbagai surat kabar yang ada, Bu Wulan sudah kumpulkan, seperti yang muncul di layar televisi kalian, ada dari berbagai daerah yang mengalami kekeringan ya, atau krisis air bersih seperti itu. Kira-kira kalau sudah terjadi krisis air bersih, apa ya anak-anak yang terjadi ya? Ya, sebelum itu kita bahas dulu tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih atau persediaan air bersih berkurang. Nah, kira-kira apa anak-anak faktornya yang menyebabkan air bersih itu bisa berkurang? Oke, yang pertama, banyak pohon-pohon di hutan yang ditebang. Nah, dewasa ini sekarang ini terakhir-terakhir ini banyak sekali hutan-hutan yang ditebang ya anak-anak ya. Sudah banyak sekali hutan-hutan yang gundul sehingga banyak terjadi banjir dan tanah longsor dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan. Nah, ini juga banyak ya anak-anak ya terjadi di sekitar kita, yang awalnya adalah ladang, yang awalnya adalah sawah, yang biasanya dijadikan tempat sebagai resapan air, kini berubah menjadi sebuah areal perumahan. Dengan adanya alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi perumahan, maka tempat resapan air akan berkurang. Jadi nanti bisa menyebabkan kekeringan ketika musim kemarau gitu ya anak-anak ya. Langsung lanjut yang ketiga adalah lahan-lahan hijau berubah menjadi industri. Nah,
sekarang ini kan industri lagi berkembang sangat pesat ya anak-anak ya. Maraknya industri ini juga berpengaruh terhadap resapan air yang masuk ke dalam tanah ketika hujan. Jadi bisa menyebabkan kekeringan ketika musim kemarau tiba. Seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, setelah yang satu ini kita akan belajar tentang dampak yang timbul akibat kurangnya cadangan air bersih. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi di Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, di segmen sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang kualitas air terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sekarang di segmen kali ini kita akan belajar tentang dampak yang timbul akibat kurangnya cadangan air bersih. Oke, yang pertama dampak yang ditimbulkan adalah ya, sumber mata air bersih mengering di saat musim kemarau. Nah, anak-anak, kita lihat ya di layar kaca kalian ada seorang nenek-nenek yang sedang mencari air ya di mata air yang sudah mengering, dan juga di gambar selanjutnya di sebelahnya adalah gambar mata air yang mengering ke saat musim kemarau. Alhamdulillah ya, kalau kita di Surabaya, di sekitar Surabaya, kita tidak kekurangan air seperti yang ada di gambar ya. Oke, biasanya kejadian seperti yang ada di gambar ini terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Seperti ini anak-anak nih, mata air mengering ketika musim kemarau. Ini juga harus mengambil air yang sisanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya apa anak-anak kira-kira? Nah, air sumur gali mengering. Nah, apakah di sekitar kalian pernah melihat sumur yang seperti ini? Iya, pasti ada ya salah satu dari kalian yang masih menggunakan sumur gali seperti ini. Bagaimana kondisinya ketika musim kemarau anak-anak? Iya, mengering ya anak-anak ya. Ini adalah salah satu dampak akibat krisis kurangnya air bersih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah apa ya kira-kira ya? Iya, lahan pertanian mengering dan terancam gagal panen. Nah, seperti yang terlihat di gambar anak-anak ya. Kalau misalnya di sini di Surabaya, mungkin anak-anak yang ada di Surabaya bagian barat bisa menemui seperti ini ya. Masih banyak sawah ya di sana ya. Nah, seperti yang terlihat di dalam gambar, apabila musim kemarau, bila terjadi krisis air bersih, maka sawah-sawah yang ada akan mengering dan juga terancam gagal panen anak-anak ya. Seperti itu, sangat memprihatinkan ya akibat dari krisis air bersih yang melanda. Kemudian yang ketiga, ya yang keempat, langkahnya air bersih untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, seperti yang terlihat di gambar anak-anak, mereka harus, sebagian masyarakat kita harus rela naik turun bukit hingga mencari mata air yang bisa gunakan untuk dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, alhamdulillahnya lagi di Surabaya tidak seperti demikian ya anak-anak ya. Kita masih diberikan air yang melimpah untuk yang ada di kota Surabaya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu membeli air bersih untuk konsumsi sehari-hari. Nah, ini yang lebih fatal anak-anak ya. Krisis air bersih itu dampaknya sangat luar biasa, sehingga hanya untuk dikonsumsi saja sehari-hari warga masyarakat harus membeli air hingga 6.000 per liter. Nah, itu yang terlihat di dalam gambar ya anak-anak ya. 6.000 per liter, itu juga sangat fatal ya akibatnya ya. Oke, selanjutnya, lalu tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih? Nah, sebagai pelajar kita juga bisa anak-anak membantu meringankan krisis air bersih yang terjadi. Yang pertama adalah gunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Nah, yang terlihat di dalam gambar anak-anak ya. Itu ada gambar mandi dengan gayung disilang, kemudian ada mandi menggunakan pancuran. Nah, mandi dengan gayung itu bisa menghabiskan sekitar 15 liter air per sekali mandi. Sedangkan jika menggunakan pancuran yang hemat air itu bisa menghemat sekitar 60% air. Nah, mulai sekarang kita ganti anak-anak ya, mulai dengan pakai gayung kita ganti dengan pancuran air yang hemat air. Selanjutnya yaitu matikan keran ketika mencuci tangan atau menggosok gigi. Nah, seperti yang terlihat di dalam gambar yang pertama itu yang disilang ya anak-anak ya. Kalau misalnya kita sedang menggosok gigi, matikan kerannya biar kita ikut serta dalam penghematan air. Dan yang di gambar yang kedua adalah gambar yang benar ya. Selain mematikan air ketika menggosok gigi atau mencuci tangan, kita juga bisa gunakan
takaran gelas atau gayung. Jadi kita 1 gelas atau 1 gayung dalam sekali sikat gigi. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu krisis air bersih yang ada adalah siram tanaman di pagi hari ya. Kenapa kita harus menyiram tanaman di pagi hari? Supaya apa? Ketika kita menyiram, kalau di pagi hari air itu langsung meresap, jadi tidak sampai menguap terlebih dahulu, sehingga satu menghemat air, yang kedua juga membuat tanaman menjadi lebih subur. Yang keempat adalah membuat sumur resapan. Nah, ini juga sangat penting anak-anak. Fungsi utama dari sumur resapan ini adalah sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga bisa digunakan sebagai cadangan air ketika di musim kemarau. Dan yang kelima adalah melakukan reboisasi atau penanaman pohon ya. Ini juga sangat penting. Akhir-akhir ini banyak sekali digalakkan untuk menanam pohon, gerakan 1 juta pohon dan lain sebagainya. Itu juga untuk menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi di musim kemarau ya. Melalui reboisasi, air hujan yang turun tak langsung terbuang begitu saja, seperti yang sudah disebutkan bahwa akar pohon dapat menyerap air dan meminimalkan terjadinya kekeringan. Oke anak-anak, nah kita sudah sampai pada kesimpulan ya. Hari ini kita belajar apa saja sih Bu? Oke, yang pertama adalah air memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, air bersih adalah salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kriteria air bersih yang berkualitas, di antaranya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, memiliki pH yang normal dan tidak mengandung bakteri dan juga kuman. Sedangkan air yang tercemar memiliki banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, baik menyerang kesehatan maupun sampai terganggunya ekosistem. Dan yang kelima adalah cara menjaga agar persediaan air yang berkualitas tetap tersedia, diantaranya menghemat air dengan cara mengganti gayung dengan keran air atau pancuran ketika mandi, mematikan keran ketika menggosok gigi, kemudian menyiram tanaman di pagi hari, membuat sumur resapan, kemudian menanam pohon atau melakukan reboisasi. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, Bulan ada tugas untuk kalian di rumah ya. Nah, tugasnya adalah tuliskan pertanyaan di bawah ini. Ya, yang pertama, kapan diperingati Hari Air Sedunia? Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air masih berkurang? Yang ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Dan yang keempat adalah, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Nah, tulis pertanyaan tersebut, kemudian jawablah di buku tulis tematik kalian, lalu kumpulkan kepada guru kelas kalian. Nah, anak-anakku sekalian, sudah sampai di penghujung acara. 30 menit kita sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat dalam belajar meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Ingat selalu pesan Bu Wulan ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Patuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Seperti itu ya anak-anak ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya di program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bye-bye.